Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-khaliqi makhluqat, wassalatu wassalam ala khairil bashar, khairin nas, rasulillah wa ala alihi wa ala ummatihi wa mawalah, amma ba'du. Saya yakin hari ini hari yang sangat bahagia. Semuanya tersenyum, semuanya bahagia. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Sang Maha Pencipta dan kepada alam raya agar tetap ramah yang membuat kita bahagia. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan salam hormat kepada Ketua Senat, Sekretaris Senat, seluruh anggota Senat Universitas. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Kemudian para Wakil Rektor 1, 2, dan 3, terutama Wakil Rektor 1, Prof. Iswandi Syahputra, terima kasih. Kepada seluruh dekan dan wakil dekan dan direktur pasca sarjana, terima kasih. Kepada Pak Kabiru berdua, AUK dan AAK, terima kasih. Kepada seluruh kabak dan kasubag dan semua tendik, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras dan dedikasinya. Kepada semua kaprodi dan sekprodi, saya ucapkan terima kasih. Kepada seluruh guru besar yang ada di UIN Sunan Kalijaga, kepada semua dosen, saya ucapkan terima kasih. Dan kepada Anda semua, para mahasiswa, para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, selamat berbahagia, luar biasa. Anda sekarang resmi menjadi sarjana UIN Sunan Kalijaga. Selamat. Mari kita ucapkan bersama-sama semboyan kita. Saya hitungi 1, 2, 3. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Mari kita ulangi. 1, 2, 3. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Sekali lagi. UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, para orang tua yang juga berbahagia, para tamu yang berbahagia, saudara-saudara, paman, adik, kakak yang turut berbahagia. Kita juga sangat berbahagia melihat para wisudawan, wisudawati tersenyum berbahagia. Para wisudawan, wisudawati, Anda semuanya sudah punya modal. Modal status kampus UIN Sunan Kalijaga. Baru saja UIN Sunan Kalijaga diakses secara internasional oleh FIBA, Foundation International Business Administration Accreditation dari Jerman, yaitu yayasan tentang akreditasi dari Jerman. Luar biasa. 18 prodi, program studi telah diakses dan alhamdulillah semuanya lancar. Insya Allah kita akan terakreditasi secara internasional segera. Dan ini adalah modal besar bagi para wisudawan, wisudawati. Dengan begitu status Anda naik. Anda siap berkompetisi tidak hanya di level nasional, tetapi juga level internasional. Ingat, UIN Sunan Kalijaga merupakan satu-satunya perguruan tinggi Islam yang terakreditasi unggul. Sekali lagi,
Ini adalah modal utama para wisudawan, wisudawati. Para wisudawan, wisudawati, meskipun hari ini Anda berbahagia, hari ini Anda melewati fase penting sebagai wisudawan S1, S2, dan S3, tetapi pesan kami, pesan dari para dosen Anda adalah tetaplah belajar, jangan berhenti. Anda harus terus membaca. Belilah buku, downloadlah buku walaupun berupa PDF, bacalah sebanyak-banyaknya. Anda beruntung bisa mengenyam perguruan tinggi, apalagi S2 dan S3. Syukurilah. Tetapi kalau Anda lihat statistik dunia tentang membaca, Indonesia kebetulan perlu ditingkatkan. Minat baca Indonesia termasuk rendah. Kalah dengan negara tetangga, Singapura, Malaysia, India, bahkan Thailand dan Filipina. Maka berjanjilah walaupun Anda sudah sarjana, sudah MA, sudah doktor, Anda tetap harus membaca. Belilah buku, downloadlah, pinjamlah, bacalah. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, saya ingin memberi hadiah kepada Anda berupa satu buku bacaan. Ini. Buku ini berjudul Joe Biden, Promise Me That, A Year of Hope, Hardship, and Purpose. Joe Biden adalah Presiden Amerika saat ini. Promise me, janjilah kepada saya, Dad, Ayah, A Year of Hope, tahun harapan, hardship, di dalam menghadapi kesulitan, and purpose, tujuan. Buku ini tentang apa? Buku ini tentang cerita kesulitan Joe Biden, tentang tantangan hidup Joe Biden sebagai manusia, sebagai ayah, dan sebagai calon presiden. Ya, tentu Anda tidak bisa meniru Joe Biden menjadi presiden Amerika karena Anda warga Indonesia. Tapi ingat ya, di dunia ini apa yang tidak mungkin? Semuanya serba mungkin. Ini Joe Biden. Ingat, Perdana Menteri Inggris saat ini bernama Rishi Sunak. Rishi Sunak adalah Perdana Menteri Inggris yang beretnis India, berkulit, berwarna, dan ini adalah Perdana Menteri terbaru. Ya. Kemudian di Amerika juga sama. Ingat, Barack Obama, Presiden Amerika yang berkulit, berwarna, keturunan dari Kenya dan bersekolah di Menteng, Jakarta. Ya. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Maka para wisudawan, wisudawati, tetaplah bermimpi. Cara untuk menyuburkan mimpi Anda adalah membaca. Baiklah, saya akan sedikit ungkap bacaan saya. Joe Biden, Promise Me That, A Year of Hope, Hardship, and Purpose. Ini #1 New York Times bestseller ya. Buku ini isinya perjuangan seorang Joe Biden ketika anaknya bernama Beau Biden sedang sakit kanker. Di saat-saat sulit itulah Joe Biden harus berjuang secara politik. Anak yang lain, Hunter Biden, ini yang menghibur Beau Biden. Sedangkan Naomi, anak yang lain, sudah meninggal di dalam kecelakaan. Artinya apa? Joe Biden sebagai seorang ayah menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak kesedihan. Anak putrinya Naomi sudah meninggal dalam kecelakaan, tinggal 2 berarti Joe dan Hunter. Beau dan Hunter. Beau Biden
ini terkena kanker kebetulan dan berjuang dioperasi berkali-kali dan akhirnya Bu meninggal dunia. Salah satu kata-kata yang membuat Joe Biden kuat menghadapi cobaan adalah promise me that you will be okay. Janjilah ayah, Anda baik-baik saja. Di dalam menghadapi cobaan berupa kena kankernya Bu Biden, Joe Biden di saat yang sama waktu itu menjadi wakil presiden Barack Obama. Menjadi wakil presiden di era itu tidak mudah. Pertama, sedang terjadi konflik perang di Irak. Joe Biden sebagai wakil presiden dipercaya oleh Barack Obama untuk menyelesaikan. Anda ingat, Irak terlibat konflik perang saudara yang berkepanjangan dan sangat pelik. Ya, kita bersyukur Indonesia damai, tidak ada perang ya. Di Irak terjadi perang sektarian, perebutan kekuasaan antara Syiah dan Sunni, antara berbagai macam faksi, berbagai macam etnis, seperti etnis Arab, etnis Kurdi, etnis Persia, dan etnis yang lain. Dari sisi agama ada Syiah, ada Sunni, ada Ibadi, ya, dan lain-lain. Maka Joe Biden sangat sulit posisinya. Setelah itu menghadapi krisis Rusia. Ingat, Putin dan Ukraina sudah lama terlibat pertengkaran yang tidak berakhir. Crimea waktu itu diambil oleh Rusia dan Joe Biden harus bernegosiasi dengan Vladimir Putin. Di rumah, Joe Biden, anak Joe Biden sedang sakit menghadapi operasi berkali-kali. Tidak mudah. Dan Joe Biden lah yang mendorong Joe Biden untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika. Ini ada cerita yang sangat menarik. Ketika Barack Obama 2 periode dan Barack Obama harus berakhir, ternyata Hillary Clinton lah yang mendapat support dari Obama. Dan Partai Demokrat, partainya Joe Biden, sepakat mencalonkan Hillary Clinton, istri dari Bill Clinton. Maka Joe Biden harus menelan pil pahit untuk tidak mencalonkan diri. Dan yang lebih menyedihkan, Hillary Clinton kalah oleh Donald Trump. Donald Trump akhirnya menang dari Partai Republik. Baru ketika Donald Trump ingin meraih presidensi yang kedua, Joe Biden running. Joe Biden menominasikan diri dan menang. Kemenangan ini tidak mudah. Kemenangan ini penuh dengan drama, penuh dengan perjuangan. Perjuangan Joe Biden sebagai seorang ayah, ditinggal meninggal oleh putrinya, ditinggal meninggal oleh putranya dalam kondisi operasi karena kanker dan menghadapi pressure atau tekanan internasional dan nasional. Maka kalau Anda mencari buku ini, saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, Anda akan banyak mendapatkan pelajaran. Anda tidak boleh menyerah. Anda harus berusaha terus. Anda harus mimpi setinggi-tingginya. Siapa tahu Anda akan menjadi presiden Indonesia, menteri di Indonesia, gubernur, bupati. Siapa tahu Anda adalah calon pengusaha sukses. Siapa tahu Anda adalah calon guru besar, profesor. Siapa tahu Anda calon rektor, calon dekan. Siapa tahu Anda akan melanjutkan S2, S3, menjadi profesor internasional. Sehingga Anda harus pergi ke seluruh dunia. Tidak ada yang tahu. Bermimpilah setinggi mungkin. Jangan ragu-ragu. Hadapi semua persoalan. Jangan pernah berputus asa. Contohnya adalah Joe Biden.
Ini adalah manfaat membaca. Anda tidak boleh, para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, berhenti membaca. Anda harus terus membaca walaupun Anda sudah selesai kuliahnya. Saya akan menunjukkan lagi beberapa buku yang saya kira patut Anda ketahui. Ini misalnya Martin Luther King Jr. The Autobiography. Biografinya Martin Luther King Jr. Tokoh Amerika, penggerak kesetaraan warna hitam dan warna putih. Ini luar biasa perjuangan Martin Luther King Jr. Sama manfaatnya, akan menguatkan jiwa kita, akan menguatkan spiritualitas kita, akan mendekatkan diri kita pada Tuhan, akan mendekatkan diri kita pada alam, sehingga kita tidak mudah putus asa. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, saya yakin setelah Anda diwisuda masih membutuhkan perjuangan yang panjang. Perjuangan karir, perjuangan pekerjaan, pekerjaan usaha, perjuangan S2, S3, perjuangan akademik, perjuangan keluarga, perjuangan hidup. Jika Anda baca buku-buku yang menarik seperti Joe Biden, seperti Martin Luther King Jr., dan saya yakin ada banyak buku tentang autobiografi orang-orang yang tidak kenal menyerah, tentang autobiografi perjuangan orang-orang yang sukses, perjuangan orang-orang yang gagal, orang-orang yang tidak pernah berputus asa, orang-orang yang terus berusaha, Anda akan terinspirasi. Percayalah, menjadi sarjana UIN Sunan Kalijaga sudah merupakan modal yang luar biasa. Anda harus bangga. Kampus kita unggul. Kampus kita terakreditasi internasional. Prestasi para mahasiswa kita berlimpah setiap hari. Para dosen rajin menulis. Para dosen rajin penelitian. Para tendik bekerja dengan ikhlas, meraih karir. Anda, para mahasiswa, juga rajin membuat network. Tidak pernah berputus asa. Maka Anda menjadi sarjana UIN Sunan Kalijaga. Sarjana yang tidak pernah berputus asa. Sarjana yang optimis menghadapi masa depan Anda. Saya akan tunjukkan satu buku lagi. Buku ini berjudul Grit. Grit itu semacam semangat. Why passion and resilience are the secrets to success. Kenapa kecintaan pada suatu pekerjaan dan kekuatan mempertahankannya merupakan rahasia dari sukses. Di buku ini diterangkan. Penulisnya Angela Duckworth. Anda bisa cari di Google buku ini, bisa download atau dicari terjemahannya jika bahasa Inggris Anda kurang bagus. Sama juga dengan buku Joe Biden. Bagi Anda para wisudawan, wisudawati yang ingin latihan bahasa Inggris, ini bagus, ya. Ini bagus. Bagi yang ingin terjemahannya, silahkan dicari. Begitu juga bukunya Martin Luther King Jr. Autobiografi. Bisa cari terjemahannya. Kalau ingin latihan bahasa Inggris, Anda silahkan baca. Perlu saya tegaskan, Anda sebagai sarjana UIN Sunan Kalijaga harus belajar bahasa, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab, supaya Anda tetap eksis di dunia, kompetitif di dunia. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Seorang kulit hitam, bapaknya orang Kenya, menjadi presiden Amerika. Sekolah SD-nya di Menteng. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Seorang beretnis India, seorang imigran, menjadi Perdana Menteri Inggris. Tidak ada yang mungkin di dunia ini. Seorang yang ditinggal mati putrinya, ditinggal mati putranya. Bersabar sampai umurnya 80 tahun,
bergelut di dunia politik, akhirnya menjadi presiden. Menjadi wakil presiden selama pemerintahan Obama, mengalah di konvensi Demokrat di era Donald Trump, dan akhirnya bangkit lagi menjadi presiden. Anda para wisudawan, wisudawati punya mimpi. Anda harus meraihnya. Anda harus optimis, sebagaimana buku-buku yang saya ceritakan tadi. Sekali lagi, selamat berbahagia, selamat berjuang, tetaplah tersenyum, tetaplah berbahagia. Demikian dari saya doakan kesuksesan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.